Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raldi Sambakodi, NIM 2021120108, Program Studi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk. Harga harus sesuai dengan nilai produk yang ditawarkan. Kalau tidak, pembeli akan membeli barang dari pesaing. Harga juga mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Dalam teori ekonomi, kita mempelajari bahwa harga, nilai, dan manfaat merupakan konsep yang saling berkaitan. Harga adalah nilai yang disebutkan dalam rupiah dan sen atau medium moneter lainnya sebagai alat ukur. Dan nilai adalah ukuran kuantitatif bobot sebuah produk yang dapat dipertukarkan dengan produk lain. Sedangkan manfaat adalah atribut sebuah item atau barang yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan keinginan. Dan juga di sini faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama adalah laba yang diinginkan. Dalam kaitannya dengan jumlah laba penetapan, harga harus mempertimbangkan kecukupan pengembalian modal, kebutuhan akan laba untuk membayar dividen, dan kebutuhan laba untuk ekspansi dari hasil penjualan tersebut, serta tren penjualan yang diinginkan. Yang kedua, faktor produk. Faktor ini mencakup realistisnya volume penjualan, diskriminasi harga, ketersediaan kapasitas menganggur, kelayakan untuk menggunakan tingkat harga yang diinginkan, kaitan harga dengan daur hidup produk. Yang ketiga, faktor biaya. Faktor biaya di sini juga mencakup tingkat biaya tetap dan biaya variabel, seperti tingkat upaya yang lebih tinggi, harga bahan baku yang meningkat, akan kenaikan tingkat bunga modal, akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap. Kenaikan harga faktor produksi ini juga akan mengurangi laba perusahaan. Yang keempat, biaya produksi. Kenaikan harga input sebenarnya juga. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Adventira Setia dengan NIM 2021120109. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, teknologi produksi. Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru. Kemajuan teknologi menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. Yang kedua, jumlah pedagang atau penjual. Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah. Yang ketiga, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba, bukan memaksimumkan hasil produksinya. Akibatnya, tiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum, tetapi akan menggunakannya pada tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi penawaran suatu barang. Di Indonesia, beras merupakan makanan utama. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor beras dan meningkatkan produksi dalam negeri guna tercapainya swasembada beras menyebabkan para petani menanam padi tertentu yang memberikan hasil banyak setiap panennya. Kebijakan ini jelas menambah suplai beras dan keperluan impor beras dalam dikurangi. Melalui perubahan harga dan keuntungan, mekanisme harga menyebabkan berubahnya selera, teknologi, dan pola perdagangan yang selanjutnya, sumber daya yang tersedia di antara berbagai pengguna yang saling bersaing. Dalam menganalisis penawaran, perlu dibedakan antara penawaran atau supply dan jumlah penawaran atau quantity supplier. Perbedaan di antara keduanya sama seperti ketika kita membedakan antara permintaan atau demand dengan jumlah permintaan atau quantity demanded. Adapun faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran antara lain adalah intensitas dan besarnya permintaan,
kelangkaan atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, serta diskonto dari pembayaran tunai. Permintaan dari barang acap kali berubah. Perubahan tersebut bergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat lemahnya, dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Yang kelima, elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas yaitu untuk mengukur kepekaan dari suatu variabel terhadap yang lainnya. Secara spesifik, elastisitas adalah suatu bilangan yang mengonfirmasikan kepada kita persentase perubahan yang terjadi pada satu variabel sebagai. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Maria Ermelinda Malo, NIM 2021100107. Saya akan melanjutkan materi tentang harga barang itu sendiri. Yang pertama, elastisitas permintaan. Salah satu karakteristik penting dari kurva atau fungsi permintaan ialah derajat kepekaan jumlah permintaan terhadap perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Ukuran derajat kepekaan ini disebut elastisitas. Elastisitas permintaan mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, tingkat substitusi. Makin sulit mencari substitusi suatu barang, permintaannya semakin elastis. Yang ketiga, jumlah pemakai. Makin banyak pemakai, permintaan akan suatu barang makin inelastis. Yang keempat, elastisitas penawaran. Salah satu karakteristik penting dari kurva atau fungsi penawaran ialah derajat kepekaan jumlah penawaran terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Simak, Pak. Perkenalkan, nama saya Moses Roseling, NIM 20211201110. Baik, saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran. Kurva ini adalah kebalikan dari kurva permintaan. Bunyi hukum kurva pada kurva penawaran adalah jika harga barang suatu naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik dengan syarat ceteris paribus. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan atau slope positif, artinya hubungan antara harga jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Nah, kalau kita lihat dalam tabel, itu tertera harga dan jumlah yang ditawarkan. Misalnya 20.000, jumlah yang ditawarkan 200.000, begitu pula dengan ke bawahnya sampai ke Rp 12.000 yang itu jumlah yang ditawarkan 120. Nah, kalau kita lihat untuk kurvanya itu, di bagian kurvanya itu tertera bahwasanya jika harga pada saat harga 12.000 itu jumlah yang ditawarkan 120.000, dan pada saat harga 20.000 jumlah yang ditawarkan itu 200.000, yang artinya jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah yang ditawarkan juga ikut naik, karena di kurva penawaran ini itu harga suatu barang itu berbanding lurus dengan jumlah yang ditawarkan. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.